Video kali ini saya akan membahas masih membahas 3 berita masih berkenaan dengan COVID-19 dan juga suasana lebaran ya. Karena beberapa hari terakhir kita sebagai umat muslim sudah merayakan momen perayaan Hari Raya Idul Fitri, meskipun kita tahu bahwa Hari Raya Idul Fitri kemarin kita rayakan dengan suasana yang berbeda. Karena ya kita tidak bisa takbiran secara berjamaah di masjid, sholat berjamaah di masjid, dan juga untuk bersilaturahmi pun kita agak dibatasi penerapannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 berita ini berkenaan dengan penerapan PSBB di Kota Palembang dan juga suasana lebaran di tengah pandemi corona. Oke, jadi kita ke berita pertama. Ini dari media Smart FM Palembang, mengangkat judul mengenai takbiran online, lebaran ala mahasiswi Indonesia di Belanda di tengah pandemi. Jadi mahasiswi di Indonesia asal Belanda yang bernama Anita Trisia ini sudah 2 tahun merasakan lebaran Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Idul Fitri pada tahun ini. Tepatnya 3 kali momen lebaran dirasakan di Belanda, dan pada tahun ini Anita rasakan agak berbeda ya, karena seperti yang ditulis di harian Smart FM Palembang, yang ditulis bahwa mengenyam pendidikan di Delft, Belanda, perempuan yang akrab disapa Anita ini mengaku jika momen perayaan lebaran tahun ini sangat berbeda dengan tahun kemarin, mengingat ini merupakan momen lebaran Idul Fitri kedua dirinya semenjak tinggal di Belanda bersama suami beserta kedua anaknya. Nah, meskipun demikian, kerinduan perempuan yang pada tahun ini berusia 37 tahun ini akan suasana lebaran agak sedikit terobati. Hal ini dikarenakan adanya takbir bersama dan ceramah agama yang digelar oleh pihak KMB atau komunitas Muslim Delft melalui Zoom online. Nah, jadi smart listener, untuk masyarakat WNI yang berada di Belanda, khususnya mahasiswi yang sedang berkuliah di sana, itu karena suasana Belanda juga masih agak mencekam ya akibat penyebaran wabah virus corona. Jadi mereka harus melaksanakan takbiran dan juga mendengarkan ceramah harus melakukan via Zoom online, karena mereka juga dilarang berkumpul sama halnya seperti di Indonesia. Jadi ya memang agak miris juga ya. Kita di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, kemarin saya lihat masih sempat-sempatnya nih orang-orang berkunjung ke rumah keluarga, bersilaturahmi. Nggak kayak di Belanda, mereka memang ditekankan untuk tidak bersilaturahmi. Meskipun demikian, di sana saya kemarin juga sempat mewawancarai Ibu Anita. Mereka juga memiliki tradisi baru semenjak lebaran online pada tahun ini, yaitu tradisi barunya itu berupa bertukar hampers. Jadi mereka tanpa berkunjung tapi saling kirim hampers atau bingkisan. Jadi ini tetap bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar WNI yang berada di Belanda. Oke, kita langsung beralih ke berita yang kedua. Ini masih diangkat di Smart FM Palembang, yang mengangkat judul video call solusi berlebaran di tengah pandemi. Nah, jadi buat teman-teman yang pas lebaran kemarin itu juga sempat viral juga ya di Instastory di Instagram. Kalau saya lihat masyarakat yang memang jauh dari keluarganya, untuknya mahasiswa perantau dan juga para orang-orang yang merantau di luar kota ini pada screenshot hasil video call bareng keluarga, bareng teman-teman. Jadi Instastory pada lebaran kemarin itu dipenuhi dengan hasil screenshot orang-orang yang video call bareng keluarga dan juga kerabat-kerabat terdekat. Nah, ini sama halnya dengan berita yang satu ini. Jadi penyebaran wabah virus corona tidak hanya berpengaruh terhadap berbagai sektor industri, tetapi secara tidak langsung juga turut berpengaruh terhadap perubahan pola hidup masyarakat. Nah, pada perayaan lebaran tahun ini misalnya tradisi mudik dan silaturahmi dengan cara saling berkunjung ke kediaman keluarga dan teman-teman terdekat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada tahun ini sepertinya sulit terlaksana ya, karena kita tahu penyebaran wabah virus corona juga cukup sangat mengkhawatirkan khususnya di Kota Palembang. Nah, jadi ini ada cerita sedikit dari salah satu warga Jambi yang bernama Presdian Sumarhadi yang berasal dari Kota Palembang, membagikan kisahnya yang pada tahun ini tidak bisa mudik ke Palembang untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman terdekatnya. Nah, meski begitu, pria yang akrab disapa Dian ini tidak menjadikan hal tersebut sebagai masalah. Hal ini berkat kecanggihan teknologi yang membantunya untuk tetap terhubung dengan keluarga walau berbeda kota. Jadi Bung Dian ya saya panggilnya ya, Bung Dian ini tetap bersilaturahmi dengan keluarga dengan cara melakukan video call. Jadi saat ini ya memang untuk tetap bersilaturahmi memang nggak sulit, tapi agak kurang ya rasanya kalau kita bersilaturahmi tanpa tatap muka secara langsung. Meskipun lewat video call, tapi itu
Meskipun agak nggak terlalu mengobati rasa rindu, tapi ya syukur-syukur deh kita masih dapat menikmati kecanggihan teknologi dengan cara bervideo call bareng keluarga. Oke, jadi untuk berita yang terakhir, nah ini berita tentang penerapan PSBB di Kota Palembang yang beberapa hari terakhir juga sudah mulai diterapkan, tapi untuk hari hanya itu sudah mulai berlangsung pada hari Selasa ya, tepatnya pada 26 Mei 2020. Jadi di sini dari sonorapalembang.com mengangkat judul Wali Kota Palembang nilai masyarakat sudah mulai sadar akan protokol kesehatan. Karena seperti yang kita tahu bahwa penerapan PSBB ini sudah berlangsung sudah cukup lama, sudah seminggu ya kurang lebih, dimulai dari hari ini. Ini kalau nggak salah sudah seminggu diterapkan, tapi masih dalam bentuk sosialisasi, belum ada sanksi yang diterapkan. Tapi pada tanggal 26 Mei ini sanksi sudah mulai diterapkan bagi para pelanggar. Jadi kita baca dulu. Pemerintah Kota Palembang meninjau beberapa checkpoint pembatasan sosial berskala besar pada hari Selasa kemarin. Nah, menurut Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, di hari ke-6 penerapan PSBB Kota Palembang, masyarakat sudah mulai sadar dengan protokol kesehatan. Meskipun tadi sempat ditemukan satu mobil pribadi yang penumpangnya berada di sebelah supir. Jadi buat teman-teman silakan boleh dibaca. Jadi penerapan PSBB ini banyak banget aturannya. Kalau dibacain sekarang juga nggak mungkin ini ya, banyak, pasti makan durasi. Jadi baca aja penerapan PSBB di Kota Palembang itu seperti apa. Nah, di sini Harnojoyo bersyukur PSBB yang diterapkan di Kota Palembang sudah sangat disadari oleh masyarakat. Menurut Harnojoyo, penerapan sanksi PSBB sudah dilakukan sesuai dengan peraturan Wali Kota Palembang. Tapi dengan penerapan PSBB ini lambat laun masyarakat sudah mulai sadar ya, karena sanksi-sanksi yang diberikan juga cukup berat. Disuruh bayar lah, disuruh nyapu jalan, dan juga akan dikarantina. Jadi buat masyarakat Palembang, saya acungi jempol karena sudah mulai patuh dengan penerapan PSBB di Kota Palembang. Oke, Smart Listener, sekian dulu perbincangan kita di The Radio kali ini. Jadi saksikan terus di The Radio karena kita akan membahas berbagai pemberitaan yang headline ya, yang viral di Kota Palembang dan juga secara umum di Indonesia. Saya Fernando Oktadarsa pamit. Salam.